وأوصانا به وبيومه وأماتنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. ويفوت الكسوف أي صلاة كسوف الشمس أي صلاة كسوف الشمس ويفوت لن pot ويفوت لن ilang ويفوت لن entek apa al-kusufu salat gerhana ay salatu kusufi syamsi tegese salat gerhana matahari tegese salat gerhana srengenge potemang bil injilai wis iki ya wal khusufu lan salat gerhana wal khusufu lan gerhana lan salat gerhana rembulan ay salatu khusufil qamari tegese salat gerhana rembulan ay yafutu al khusufu potemang bil injilai sebab injila sebab sumila atami kang sempurna apa injila sudah terang kembali yakinan kelawan yakin wa bitulu isyamsi lan kelawan mletheke srengenge lan kelawan terbite matahari ali zahabi sultanihi krana ilange kekuasaane Qamar labil fajri ora kok kelawan fajar. Jadi sholat gerhana bulan itu waktunya habis ketika bulan kembali utuh secara sempurna dan itu secara yakin. Dan juga sholat gerhana bisa habis waktunya karena terbitnya matahari ya, meskipun gerhananya belum selesai, tapi kalau matahari sudah terbit itu ya sudah habis waktunya. Labil fajri orang kok kelawan fajar, tapi ketika bulan itu masih gerhana terus fajar sudah terbit itu belum habis waktunya, masih. Kenapa kok masih? Nibako idul matil laili krono isiye utawa tetepe petenge dalu krono tetepe petenge dalu wal intifa ilan ngalap manfaat bihi kelawan komar karena sultanihinya itu adalah malam hari. Ketika masih malam maka itu masih waktunya, tidak habis selama dia belum injila. Wala bi ghurubi lan ora kelawan surupe srengenge keliru. Wala bi ghurubi lan ora kelawan surupe komar tenggelamnya bulan qabla fajri ing dalam sadurunge fajar. Ketika bulan masih dalam keadaan gerhana kok nanti dia tenggelam, maka masih gerhananya. Maksudnya sholatnya itu masih waktunya. Waktu sholat gerhana itu masih ketika bulan itu tenggelam dalam keadaan masih terjadi gerhana, asalkan sebelum fajar itu terbit. Au ba'dahu utawa ing dalem sawise fajar qabla tulu'i syamsi lan ing dalem sadurunge srengenge, atau meskipun fajar telah terbit asalkan bulan itu masih dalam keadaan gerhana, maka waktunya itu masih bisa sholat. Jadi bulan tenggelam dalam keadaan masih terjadi gerhana. Nah, bersamaan itu fajar telah muncul. Nah, maka tetap waktunya itu masih, asalkan belum terbitnya matahari. Yang jelas ketika bulan itu tenggelam atau fajar itu muncul masih bisa mengerjakan sholat gerhana bulan. Ketika bulan itu tenggelamnya dalam keadaan gerhana sampai benar-benar munculnya matahari. Jadi waktu subuh itu masih bisa. Ketika subuh gerhana bulan itu bisa mengerjakan sholat gerhana bulan setelah subuh.
karena ada sebabnya. Yang tidak boleh, yang makruh kemarin itu, yang haram itu ya itu ketika nggak ada sebab, salat sunnah mutlak atau sebab yang mutaakhir. Kalau ini kan sebabnya mutaqaddim, jadi nggak masalah. Khosifan, tenggelamnya tadi, khosifan halih gerhono, masih dalam keadaan gerhana, halih gerhana, kama lawistataro kaya oleh lamun to terhalang opo bulan atau opo komar, kama lawistataro kaya oleh lamun to ketutup opo komar, tertutup bigomamin kelawan mendung. Oh, kebetulan setelah gerhana mendungnya tebal, itu juga tetap disunahkan, artinya waktunya itu masih. Wa idza jatamalan ing dalam nalikane dadi kumpul apa sholawatun pira-pira salat, khofa kang khawatir sapa uwong, fautaha ing enteke sholawat, artinya waktunya habis, fautaha ing pote sholawat, ketika ada sholat itu berkumpul, ternyata ini sudah hari raya Idul Fitri, nah, mataharinya gerhana. Ini ada 2 sholat sunnah ini, gerhana matahari dan juga sholat id. Nambah lagi sholat jenazah, ada orang meninggal, itu berkumpul beberapa sholat. Ketika dia khawatir waktunya itu habis, gerhananya tadi sebenarnya sudah dari tadi sebelum matahari terbit. Jadi terbitnya matahari dalam keadaan gerhana, nanti akan segera terang kembali, akan segera utuh kembali mataharinya, khawatir. Jenazahnya nanti ya kodama mongkon dhisikake sapa musolli al akhwafa engkang luweh den khawatiri apane fautan pote. Mana yang didahulukan itu yang lebih pertama dikhawatirkan habisnya waktu. Setelah itu summal akidu nuli sholat kang luweh kukuh, berarti dahulukan gerhana matahari karena waktunya akan segera habis. Kalau gerhana kalau sholat id kan nanti sampai sebelum tergelincirnya matahari, maka didahulukan. Berarti sebelum id sholat jenazah terlebih dahulu. Fayaqaddimu mongkon dhisikake, jenazah dulu. Fayaqaddimu mongkon dhisikake sapa musolli al fardhu ing fardhu al ainiyah kang bangsa tertentu, fardhu ain. Walau mangdhuron sanajan to iku salat kang den nazari. Lita ayunihi, didahulukannya fardhu tadi lita ayunihi krana dadi tertentune fardhu. Wadiki waktihi lan rupeke waktune fardhu, lan rupeke waktune fardhu. Atau terjadi gerhananya gerhana bulan, terus terjadi waktu subuh gerhana bulan, dia ada perintah untuk mengerjakan sholat gerhana bulan, dan juga dia ada perintah yang wajib mengerjakan sholat subuh, ditambah lagi ada orang meninggal misalkan. Tsumma janazata nulis sholat jenazah, 5 krana perkara yuksa kang den khawatirake apa alaiha ing atase jenazah. 5 krana perkara yuksa kang den khawatirake apa ma dikhawatirake alaiha ing atase jenazah. Bayane mamang minta ghayril mayyiti, nyatane owae mayit berubah, mayit sudah berubah, jasadnya itu semakin bertambah waktu semakin berubah. Berubahnya tadi bitakhiriha sebab ngakhirake jenazah. Wa mahalluhu tawi panggonane takhirul janazah an fardhi ainin. Takhirul janazah an fardhi ainin. Jadi sholat fardu terlebih dahulu. Ada kewajiban sholat
maghrib. Terus kebetulan ada orang meninggal. Nah, 2 sholat yang berkumpul di sini. Jadi nanti didahulukan yang maghrib terlebih dahulu. Lah, mendahulukan maghrib daripada jenazah tadi iku ilam yakhaf. Lamun ta ora wedi utawa khawatir sapa wong. Khawatir ing fijarahu ing berubahe mayit, berubahnya tadi laukodama andai kata dia dahulukan alau kodama lamun ton dhisikake sapa wong dhisikake ghaira yang sakliyane jenazah. Kalau nanti dipaksakan maghrib terlebih dahulu, nanti jenazahnya keburu rubah, nanti menimbulkan hal-hal yang tidak disenangi baik dari kalangan keluarganya atau orang-orang yang takziah. Ya maka ketika seperti itu didahulukan jenazahnya, maghribnya diakhirkan. Wa illa lamun ta ora illam yakhaf ing fijarahu, ketika tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya wajib apa takdimulan disiake jenazah mutlakon kelawan mutlak. Jadi selama jenazah tidak ada kekhawatiran berubah, ketika dia mendahulukan maghrib terlebih dahulu, ya maka maghrib didahulukan. Kok nanti maghrib didahulukan, jenazahnya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka wajib mendahulukan sholat jenazah secara mutlak. Maksudnya mutlak bagaimana? Entah nanti setelah mengerjakan sholat jenazah dan juga sekaligus menguburkannya, nanti dia khawatir waktunya keluar, tidak apa-apa. Jadi mengeluarkan sholat fardu dari waktunya dengan sebab adanya sholat jenazah yang harus segera dilaksanakan karena terkait taghayyurul mayyit, maka boleh-boleh saja. Wa yakunu lan ono apa istighalu katungkul bimuwaratiha kelawan ngubur jenazah, artinya setelah menyolatkan ono iku uzur fi ikhraji sholati ing dalem ngetokake sholat ditokake an waktiha sangking waktune sholat. Jadi ketika ada perkumpulan sholat fardu dan jenazah, maka didahulukan fardu selama tidak ada kekhawatiran rubahnya jenazah. Kalau ada kekhawatiran, wajib mendahulukan sholat jenazah, meskipun nanti setelah sholat jenazah waktunya fardu itu sudah habis, tidak apa-apa, karena sholat jenazah sekaligus menguburkannya itu dianggap sebuah uzur. Kalau yang di atas tadi, ketika misalkan sholat gerhana matahari dan sholat id itu berkumpul jadi satu, pagi-pagi sudah gerhana matahari, nggak taunya gerhananya itu akan segera berakhir, maka wajib mendahulukan sholat gerhana baru sholat id. Maka didahulukan yang lebih dikhawatirkan, yang lebih cepat waktunya itu habis. Summal aida nuli sholat riyoyo, lianna sholatahu krono saat temennya sholat aid iku akitu sholat kang luweh kukuh min sholatil kusufi tinimbang sangking sholat gerhana, ketika ada sholat jenazah, sholat fardu, sholat aid, sholat kusuf berkumpul jadi satu, maka didahulukan sholat fardunya yang lebih dahulu ketika tidak ada kekhawatiran. Kalau khawatir, jenazah dulu baru kemudian sholat fardu, setelah itu sholat id, sholat gerhana matahari, berarti gerhana matahari yang paling akhir. Summal kusufa nuli sholat gerhana matahari, walawi jtama lamun to dadi kumpul apa khusufun sholat gerhana bulan, berarti wa witron lan sholat witir ya kod dalam mengkondisiake sapa musolli al khusufa ing sholat gerhana. Kada sholat gerhana bulan dan sholat witir itu waktunya satu berkumpul,
maka mendahulukan sholat gerhana bulan daripada witir. Wa in tayakkona hale senajan to yakin atau dadi yakin sapa musolli kalau dia mendahulukan sholat gerhananya, dia yakin fautal witri ing keliwate sholat witir, habisnya waktu sholat witir. Kenapa kok didahulukan khusuf daripada witir meskipun nanti witirnya itu tidak sempat dikerjakan? Lianna sholatal khusufi karena saat temene sholat gerhana bulan iku gitu sholat kang luwih kukuh, iku gitu sholat kang luwih kukuh, yang lebih kuat kesunahannya. Wa in wasilan lamun to jembar apa waktu-waktu, lamun to jembar apa waktu-waktu bi an amina gambare yen to aman sapa, yen to aman apa waktu, yen to aman apa waktu alfawata ing pot, alfawata ing pot utawa ing keliwat, ketika dia mendapati waktu sholat itu masih panjang, masih lama, ya qadama mongkon dhisikake sapa musolli al janazah ing sholat jenazah mutlakon kelawan mutlak. Ketika sholat-sholat itu kumpul jadi satu, terus waktunya itu tidak segera habis, maka wajib mendahulukan sholat jenazah ya, karena terkait masalah tagayyurnya mayit tadi. Tsummal kusufa, baru kemudian sholat gerhana bulan. Lakin yukhaffifuhu, tetapi ngringanake sapa wong hu ing kusuf, cuman sholat kusufnya itu diringankan. Fala yazidu, mengko ora kena nambahi sapa musolli, mengko ora kena nambahi sapa musolli ala nahwi suratil ikhlasi, ing atase sepadane surat ikhlas, yang dibaca surat ikhlas saja, bukan surat al-baqarah seperti yang awal. Diwacane ba'dal fatihah ing dalam sawise al-fatihah, diwaca fi kulli qiyamin ing dalam saben-saben ngadeg. Tsummal fardhu, setelah salat gerhana jenazah, gerhana dengan yang ringan salatnya gerhana tadi, terus baru tsummal fardhu, nulis salat fardu awil aida utawa salat riyaya. Lakin yu akhiru, tetapi ini ngakhirake sapa musolli utawa imam, ngakhirake khutbatal kusufi ing khutbahe salat gerhana matahari, diakhirake anil fardhi saking salat fardu. Jenazah beres dikerjakan, baru gerhana matahari. Terus setelah gerhana kan sunnah untuk khutbah, tapi karena ada kewajiban salat fardu, maka khutbahnya diakhirkan, fardu terlebih dahulu, baru kemudian khutbah. Summa ini jtama'an lilamun ta dadi kumpul apa aidun salat riyaya wa kusufan lan salat gerhana srengenge, ya kafa mongko nyukupi lahuma keduwene aid wa kusuf, nyukupi apa khutbatani khutbah loro pada sholataihima ing dalam sause salat lorone aid lan kusuf, ing dalam sause salat lorone aid lan kusuf khutbah dua tadi bikostihima kelawan nejo aid lan kusuf. Setelah sholat id itu ada kesunahan khutbah, begitu juga setelah sholat gerhana matahari juga ada khutbah. Lah kebetulan kedua sholat ini waktunya itu terjadi bersamaan, maka nanti sholatnya dikerjakan terlebih dahulu masing-masing, lah khutbahnya digabung jadi satu, hanya dua khutbah. Tidak kok khutbah dua kali untuk sholat id, terus setelah itu khutbah lagi dua kali untuk sholat kusuf, tidak, satu kali, artinya satu khutbah dalam dua kali khutbah, dua khutbah untuk dua sholat intinya. Wa yadhkuru lan nutur sapa imam fihi ma apa fiha fiha ing dalam khutbah nutur ahkama huma ing pira-pira hukume aid lan kusuf, ahkama huma ing pira-pira hukume aid lan kusuf. Nek ana sing fihi ma berarti fihi ma ing dalam khutbata ini, khutbahnya dua tok bukan empat.
fihi ma ing dalam khutbataini nutur ahkamaha ing ahkamahuma ing pira-pira hukume aid lan kusuf. Terus sekarang ini jutama lamun to dadi kumpul apa aid lan kusuf. Salat gerhana matahari dan salat id itu kumpul. Juga ditambah ma'al jum'atin serta salat Jumat. Ditambah salat Jumat. Wa shallahuma lan nyolati sapa wong utawa musolli huma ing aid lan kusuf dikerjakan terlebih dahulu salat gerhana saat idnya qablaha ing dalam sadurunge Jumat. Wa ini istamal lamun ta kumpul apa id lan kusuf kumpul ma'a jumu'atin sertane salat Jumat. Terus wa shallahuma lan nyolati sapa musolli huma ing id lan kusuf disolati qablaha ing dalam sadurunge Jumat. Ketika seperti itu maka sakotot mongko gugur apa khutbatuhuma khutbahe id lan kusuf. Apa khutbatuhuma khutbahe id lan kusuf. Maka khutbahnya salat id dan gerhana matahari tadi itu sudah hilang, sudah gugur. Wa khotbah lan khutbah sapa man utawa musolli utawa khatib lil jumu'ati karena salat Jumat. Khutbahnya khutbah salat Jumat. Biniyatiha kalawan niyate Jumat atau biniyatiha kalawan niyate khutbatil Jumat. Niatnya khutbah Jumat bukan niat khutbah Jumat digabung dengan Id dan kusuf, tidak, niat khutbah Jumat saja. Meskipun demikian, walakin yata'arradu, tetapi ini nyinggung-nyinggung utawa mertelaake sapa khatib utawa imam fiha wa fihima. Nyinggung-nyinggung fihima yang dalam khutbata ini, dua khutbah sebelum sholat Jumat. Ojo. Fihima yang dalam di khutbah sebelum Jumat tadi, seorang khatib itu juga mengkaitkan khutbahnya dengan fihima ing dalam aid lan kusuf, juga menyinggung tentang gerhana dan juga sholat hari raya. Cuma nyinggungnya tadi, ta'arudnya tadi bikhtisarin kelawan ringkes lima maring perkara yundabu kang den sunahake apa ma disunahake fihi ma ing dalem khutbatil aidi wal kusufi. Ketika gerhana matahari dan sholat id kumpul jadi satu, terjadi bersamaan, khutbahnya 2 kali toh, bukan 4 kali. Cuman di khutbah yang 2 itu seorang khatib itu juga mengkaitkan dengan sholat id dan sholat kusuf. Kalau sholatnya itu kumpul 3, id, kusuf, dan Jumat, maka khutbahnya itu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan kusuf itu gugur. Ketika dia sholat id dan kusuf terlebih dahulu, baru kemudian sholat Jumat, itu khutbahnya id dan kusuf itu gugur. Dia hanya khutbah 2 kali untuk sholat Jumat. Cuman di khutbah sholat Jumat itu dia juga mengkaitkan tentang bahasan hari raya dan Idul Fitri. Wa yusalluna lan nyolati sapa nas, ya baik perempuan maupun laki-laki, lan padha salat sapa nas utawa sapa wong akeh utawa kaum baik laki-laki maupun perempuan salatnya tadi nadban kelawan sunnah. Rakaataini salat rakaataini ing rong rakaat ka kaifiyatis sholawati kaya dene tata carane pira-pira salat, yang Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud yang kedua, baru bangun rakaat kedua, sama, nggak ada bedanya. La ala hayati sholatil khusufi, ora kok ing atase tingkae salat khusuf, tidak seperti salat gerhana.
enggak 2 kali rukuknya, enggak 2 kali i'tidalnya, satu saja seperti salat biasa. Sholatnya tadi dikerjakan linahwiz zalazili krono sepadane piro-piro gempa bumi tolindu waswa'i kiran piro-piro bledek petir menyambar-nyambar dengan ganasnya. Sunnah sholat 2 rakaat. Warri hailan angin asyadidati kang banget, angin kencang, angin puting beliung. Sholatnya tadi mungfaridina hale piro-piro wong kang ijen, sendiri-sendiri sholatnya, tidak kok jamaah. Kenapa kok ketika ada angin kencang, petir menyambar-nyambar, gempa bumi, kok sunnah untuk sholat? Li'alla yakunu supaya ento ora ono sopo nas utawa kaum iku ghafilina podo lali kabeh, iku ghafilina podo lali kabeh. Karena ada hal semacam itu malah lupa terhadap Tuhannya. La jamaatan ora kok halih jamaah. Kenapa kok gak disyaratkan bersama jamaah? Ya li'anna karena saat temene sholat jamaatan atau li'anna karena saat temene kelakuan ayat jamaah iku lam nyarid ora kewarit apa jamaah. Adapun hadisnya sahabat Ali yang mengatakan kalau Nabi pernah sholat jamaah saat ada angin yang kencang atau saat ada gempa bumi, itu tidak sahih hadisnya. Wa yusannu lan den sunaka fal khuruju metu, sunnah untuk keluar dari persembunyiannya, dari tempat tinggalnya, menuju kemana? Ila sohroi maring oro-oro, tempat yang lapang. Keluarnya tadi waktu zalzalati, saat terjadi gempa bumi. Waktu zalzalati yang dalam waktune lindu utawa gempa bumi. Sunnah juga untuk berdoa, sunnah untuk tadarruk kepada Allah. Babu sholatil istisqa'i utawi kiku babe sholat istisqa. Ai hadza babu sholatil istisqa'i, sholat yang dikerjakan untuk meminta hujan atau siraman dari Allah. Wa utawi istisqa lughatan yang dalam cara lughate iku talabus subyanu prih siraman, meminta hujan. Wa syar'an lan utawi istisqa yang dalam cara syariate, cara syarae iku talabus subyal ibadi, oleh nuprih siramane piro-piro kawula, meminta hujannya beberapa orang hamba minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Mereka meminta indah hajatihim ing dalem nalikane butuhe ibad butuh ilaiha maring supya. Lawal aslu adapun secara syaraknya sholat istisqa itu adalah memintanya hujan seorang hamba kepada Allah ketika mereka semua butuh untuk adanya hujan. Lawal aslu tawi dasare tawa hukum asale fiha ing dalam sholatil istisqa qabla ijma'i ing dalam sadurunge ijma' iku al itba'u derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ada hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi pernah mengerjakan sholat istisqa ketika lama tidak turun hujan. Wa yusannu lan den sunahake alat ta'kid ing atase kuat atau ing atase kukuh, atase sunnah muakkad, artinya sunnah muakkad limukimin keduene wong kang omah-omah, wong kang mukim, wa musafirin lan wong kang lelungan. Sunnah muakkad apa al istisqa'u, salat istisqa.
wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya